21. Kecewa. Al berusaha menenangkan Tania yang masih menangis. Dia tahu kalau wanita itu sangat manja dan egois. Al merasa kalau apa yang dia lakukan memang wajar. Tidak ingin melihat istri yang dia cintai dekat dengan laki-laki lain. Akan tetapi, apa yang Al lakukan justru membuat Tania sedih, hingga menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya. Al meraih tangan wanita itu, tetapi ditepiskan. Tania sangat kecewa dengan sikap sang suami yang tidak memikirkan perasaannya. "Sayang, aku minta maaf. Aku sedih melihat kamu menangis seperti ini." Al tetap berusaha membujuk istrinya. "Ini yang kamu inginkan. Kamu tetap saja seperti dulu, berusaha menyakitiku." Tania menaikkan suara. "Itu gak benar sayang. Aku gak mungkin melakukan itu. Terbukti sekarang hatiku sakit banget dengan sikapmu. Aku hanya tidak ingin melihat kamu dekat dengan laki-laki lain. Itu saja. Tidak ada niat sedikit pun marah padamu. Memangnya apa yang kulakukan dengan laki-laki lain? Cemburumu gak beralasan. Dia hanya temanku. Apa aku gak pantas berbincang dengan seorang teman? Tapi dia pernah mencintaimu. Itu yang membuatku tidak suka. Itu hanya masa lalu. Kenyataannya sekarang kamu yang menjadi suamiku, bukan laki-laki lain ataupun dia." "Aku tahu sayang, tapi aku tetap gak ikhlas melihat kedekatan kalian. Aku mohon, jangan nangis lagi. Kasihan anak kita." Al memegang perut Tania, tetapi dengan kasar ditepiskan wanita itu. "Jangan sentuh anakku." Tania merasa makin kesal melihat laki-laki yang berada di dekatnya. "Aku berhak atas dia, karena dia juga anakku." Al tidak terima dengan apa yang Tania ucapkan. "Terserah, aku mau pulang sekarang." Tania kembali meninggikan suaranya. Tanpa mengeluarkan suara lagi, Al segera meluncurkan kendaraan roda 4 miliknya. Dia menyusuri sepanjang jalan hingga tiba di halaman tempat tinggal mereka. Al memarkirkan mobil. Tania langsung turun, lalu melangkah memasuki rumah tanpa menunggu suaminya. Al mengejar sambil memanggil istrinya setelah keluar dari mobil, tetapi Tania tidak memedulikan panggilan suaminya. Dia tetap melangkah dan melewati kedua mertuanya yang sedang duduk bersantai di ruang keluarga. Pak Rama dan Bu Sinta sangat heran melihat sang menantu yang terlihat bersedih dan tidak menyapa mereka. Kedua orang tua itu lebih bingung lagi ketika Al berlari sambil memanggil nama istrinya, tetapi tidak dihiraukan sama sekali. Tania langsung mengunci pintu dari dalam setelah memasuki kamar. Dia menghempaskan tubuh ke tempat tidur dengan perasaan sedih dan kecewa. Tania tetap berpikir kalau Al tidak berubah sama sekali, masih berusaha membuatnya bersedih. Apa yang Tania rasakan saat ini membuat hatinya sangat sakit. Dia merasa terdampar di lautan lepas hingga tenggelam dalam kekecewaan. Tania tidak pernah menyangka kalau laki-laki yang dia cintai saat ini kembali membawanya dalam kesedihan. Sementara itu, Al kini berdiri di depan pintu kamar. Dia sangat terkejut karena ternyata benda persegi panjang itu dikunci dari dalam. Al berusaha mengetuknya sambil memanggil nama Tania, tetapi tidak ada jawaban. "Sayang, buka pintunya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Aku seperti itu karena besarnya rasa cintaku padamu." Al berbicara di depan pintu, tetapi Tania tidak memberikan respon sama sekali. Setelah beberapa menit menunggu, Tania tetap saja diam dan tidak membukakan pintu untuk Al. Akhirnya, laki-laki tersebut beranjak dari tempat itu, lalu menuruni anak tangga, kemudian menghampiri kedua orang tuanya di ruang keluarga. Al menghempaskan tubuh ke sofa. Dia memilih duduk di samping sang ibu dengan menyandarkan kepala di bahu wanita yang melahirkannya itu. Pak Rama sangat heran melihat Al yang terlihat sedih. Laki-laki parubaya itu pun menggeser posisi duduk agar lebih dekat dengan putranya. "Kamu kenapa, Al?" tanya Pak Rama kepada Al. "Tania marah sama Al, Pak." Al menegakkan posisi duduknya. Sekarang dia menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. "Marah kenapa? Bukannya tadi kalian baik-baik aja saat keluar rumah?" Pak Rama bingung mendengar jawaban Al. "Al yang salah, Pak. Al terlalu bawa ke hati hingga akhirnya membentak dia.
Dia sangat sedih dan langsung nangis dengar suara keras Al. Al merasa bersalah, Pak. Bu Sinta pun membuka suara. Kenapa sih kamu gak ngerti perasaan seorang istri yang sedang hamil? Hatinya itu sangat sensitif. Jangankan dibentak, mendengar kamu salah ngomong aja, dia bisa sedih. Al benar-benar menyesal, Mah. Sekarang dia mengunci pintu dari dalam dan tidak ingin bicara dengan Al. Al memberikan penjelasan kepada ibunya. Ya udah, Mama samperin dia sekarang. Kamu di sini aja. Bu Sinta pun beranjak dari tempat itu menuju kamar anak dan menantunya. Akhirnya, Bu Sinta berhasil membujuk dan menenangkan Tania hingga kembali bersikap tenang. Wanita parubaya itu meminta maaf atas sikap Al yang telah membuat Tania bersedih bahkan menangis. Tania pun berpelukan dengan ibu yang melahirkan suaminya. Hatinya sudah tenang setelah mendengarkan penjelasan Bu Sinta. Waktu menunjukkan pukul 11.40 WIB. Seperti biasanya, setiap hari Minggu, keluarga Pak Rama makan siang bersama. Laki-laki parubaya itu tersenyum melihat tingkah Al yang berusaha membujuk Tania. Bu Sinta juga melakukan hal yang sama. Kedua orang tua tersebut saling berpandangan. Ini ayam bakarnya, sayang. Al mencoba memberikan suapan kepada Tania dan wanita itu menerimanya dengan malu-malu. Tania akhirnya luluh dan bersedia disuapin suaminya. Al sangat bahagia karena kembali melihat keceriaan di wajah sang istri. Dia ingin menebus kesalahan yang tadi dengan berusaha memanjakan calon ibu dari anaknya itu. Pak Rama dan Bu Sinta yang melihat usaha Al untuk menenangkan hati Tania merasa bangga. Putra mereka telah berubah menjadi sosok yang lebih dewasa dari sebelumnya. Al mampu meluluhkan hati Tania dengan keromantisan yang ditunjukkan. Setelah selesai menikmati menu makan siang, Pak Rama dan Bu Sinta memilih duduk kembali di ruang keluarga. Sementara Al dan Tania bersantai di taman belakang rumah. Al ingin bermesraan dengan istri tercinta. Dia merasa bersalah telah membuat Tania menangis tadi pagi. Maafin aku ya sayang, aku kembali membuatmu menangis hari ini. Bukan hanya kamu yang bersedih, anak kita juga pasti sedih. Al melingkarkan tangannya di punggung Tania yang sedang bersandar di bahunya. Aku kesal dan sedih karena kamu menuduhku seperti tadi. Aku tidak pernah memiliki perasaan lebih untuk Kak Radit. Bagiku, dia hanya teman biasa. Iya sayang, aku ngerti. Mungkin aku terlalu cemburu karena aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin melihat kamu dekat dengan laki-laki lain. Seharusnya kamu tahu kalau aku udah memilihmu menjadi suamiku. Apa kamu masih ragu denganku, Al? Enggak sayang, aku tidak pernah meragukanmu. Aku percaya kalau cinta dan hatimu sekarang hanya untukku. Kalau kamu memang percaya padaku, kenapa kamu harus cemburu? Aku janji akan berusaha meredam rasa cemburuku. Al meraih tubuh Tania, lalu memeluknya sangat erat. Dia sangat menyesal telah melukai hati dan perasaan istrinya hari ini. Dirinya merasa sangat bersalah karena seperti sebelumnya kembali membuat Tania meneteskan air mata. Al melepaskan dekapannya, lalu memanjakan Tania dengan ciuman. Wanita itu kembali luluh dengan keromantisan yang diberikan sang suami. Tania berusaha memahami sikap cemburu yang Al tunjukkan. Semua itu karena besarnya rasa cinta laki-laki tersebut untuk dirinya. Al mengusap perut sang istri setelah melepas ciumannya. Dia menunduk lalu mencium anak yang masih berada dalam kandungan Tania. Al juga merasa bersalah terhadap janin yang ada di rahim wanita itu. Maafin papa ya nak, hari ini papa udah membuat mama sedih. Papa janji akan selalu membahagiakan kamu dan mama. Papa sayang kalian. Al berbicara sambil mengusap-usap perut Tania. Tania sangat terharu dengan apa yang Al lakukan. Sekarang dia kembali percaya kalau suaminya itu sangat mencintai dirinya dan calon anak mereka. Tania merasa terlalu berlebihan dengan sikapnya yang tiba-tiba tadi sangat membenci Al. Wanita itu berpikir kalau perasaan itu mungkin karena bawaan bayi. Al dan Tania kembali memasuki rumah untuk menunaikan sholat zuhur. Mereka sangat bersyukur karena dapat meredam emosi masing-masing dan kembali saling mengerti satu sama lain. Rasa cinta yang ada pada diri Al dan Tania
telah mampu mengalahkan amarah yang datang tiba-tiba. Setelah selesai menjalankan kewajiban sebagai umat Islam, tiba-tiba terdengar getaran pesan masuk dari ponsel Tania di Nakas. Wanita itu segera membukanya. Terdapat nomor yang tidak dikenal di layar benda pipi tersebut. Al melihat wajah bingung Tania. Dia pun meraih ponsel itu dari tangan wanita itu. Al kembali kesal setelah membaca isi pesan di layar. Dia tidak ingin menyalahkan Tania, tetapi hatinya sangat kecewa. Siapa yang mengirim pesan kepada Tania?